Kerusakan yang penuh, itulah yang dituliskan media Israel usai serangan misil Iran yang mengenai gedung dan rumah-rumah di Israel benar-benar membuat Israel mengalami chaos saat dalam 2 malam terakhir ratusan rudal balistik hingga hipersonik diluncurkan. Jelas, Iran telah membawa api neraka yang dijatuhkan di Israel. Israel yang sebelumnya percaya diri dengan sistem pertahanan udara mereka nampak tak bisa berbuat apa-apa saat rudal hipersonik Fatah diluncurkan. Lihatlah kecepatan rudal Fatah berikut ini. Ini adalah ancaman nyata pada para penduduk Israel, sebuah balasan dari Iran yang telah mereka serang sebelumnya. Lantas, apakah yang saat ini terjadi? Seperti apa update kondisi pertempuran tersebut? Dan bagaimana reaksi dunia? Berikut rangkuman selengkapnya. כל מי שחושב שהאזעקה זה צחוק, פעם ראשונה בעיניים שלי ראיתי איך ניצלתי. Jika Israel pikir Iran adalah negara yang lemah, yang mudah mereka kalahkan, maka kami pikir Israel telah salah menilai. Menyerang Iran adalah blunder besar yang memberikan alasan bagi Iran untuk menyerang Israel habis-habisan. Dari bunker-bunker yang berada jauh di dalam bawah tanah, Iran memiliki dan telah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan jika mungkin terjadi perang. Iran punya tempat penyimpanan rudal terbesar di Timur Tengah, yang terdiri dari rudal balistik seperti Shahab, Shechil, Zulfikar, rudal hipersonik terbaru seperti Fatah yang tidak bisa dicegat sistem pertahanan seperti Iron Dome, hingga rudal dengan daya jangkau hingga 2000 km lebih. Secara jumlah, Pentagon dan CIA juga melaporkan bahwa Iran memiliki jumlah rudal yang mencengangkan. Dan ya, Iran secara luas diakui memiliki jumlah rudal yang jauh di atas negara-negara lain, termasuk Israel sekalipun. Nah, dengan memiliki jumlah rudal yang mencengangkan inilah, Iran dengan mudah hanya bisa melepaskan rudal-rudal balistik hingga hipersonik untuk menyerang Israel. Jadi, sejak Jumat malam saat Israel melakukan operasi Lion untuk menyerang Tehran, Iran, sehari berselang, Iran membalas serangan tersebut dengan menyerang Pentagonnya Israel dan beberapa area sekitarnya. Gedung-gedung di Tel Aviv pun terkena serangan dengan telak yang mengakibatkan banyak reruntuhan di sana. Namun, tak berhenti di hari itu, memasuki hari kedua, Iran kembali melancarkan serangan besar kedua wilayah Israel. Pertama adalah Haifa, di mana Iran sukses menghancurkan pangkalan bahan bakar Israel. Dan yang kedua, kembali menargetkan gedung-gedung di Tel Aviv. Lihatlah bagaimana rudal hipersonik menghantam Tel Aviv minggu pagi tadi. Atau, lihatlah kehancuran gedung-gedung di Tel Aviv ini. Atau mungkin ini. Jelas, ini adalah serangan yang benar-benar menghancurkan Israel. Dua tempat utama Israel telah diserang, Tel Aviv dan Haifa hancur. Dan faktanya, Israel tidak benar-benar bisa menetralisir semua rudal Iran. Ketika rudal Fatah yang merupakan rudal hipersonik, nampak benar-benar tidak bisa dihentikan oleh Iron Dome milik Israel. Laporan, fasilitas nuklir Iran tak akan tersentuh Amerika Serikat sekalipun. Keputusan Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran sendiri diprediksi tak akan bisa menghancurkannya. Bahkan menurut laporan, jika Israel dibantu oleh Amerika pun, itu tak akan berhasil tanpa adanya agresi militer melalui jalur darat. Menurut laporan yang kami kutip dari berbagai sumber termasuk AP News, fasilitas nuklir utama Iran seperti Natanz dan Fordow dibangun jauh di bawah pegunungan batu keras, di mana kedalamannya bisa mencapai 80 hingga 100 meter, bahkan lebih. Dengan kedalaman tersebut, ini membuat mereka kebal terhadap serangan udara konvensional. Menurut Pentagon Amerika, hingga saat ini tidak ada bom konvensional aktif yang bisa menembus perlindungan beton dan batu sekuat itu. Amerika mungkin punya GBU-57 MOP dengan berat 13.600 kg dan dirancang untuk menembus bunker beton. Namun jumlahnya sangat terbatas. Butuh pesawat pembom B-2 Spirit Stealth untuk menjatuhkannya. Dan karena
karena Iran tahu itu, jadi lokasi fasilitas dibuat di tempat yang sulit dijangkau oleh B-2 tanpa terdeteksi atau ditembak jatuh. Maksudnya, jikapun Amerika Serikat mau membawa BA mendekati area tersebut, Iran bisa saja menembak jatuh pesawat besar pengangkut bom sebelum mencapai lokasi. Saat ini sendiri, Iran baru saja memutuskan pembicaraan soal nuklir dengan Amerika. Hal ini dilaporkan Oman selaku mediator. Iran, Washington bertanggung jawab. Amerika bukan negara yang membawa perdamaian. Sebaliknya, Amerika adalah negara yang ingin terus berkuasa di dunia. Dan untuk itu, mereka akan memerangi negara-negara yang bisa menghalangi kekuasaan mereka. Di Timur Tengah, Iran adalah sandungan terbesar bagi Amerika. Dan untuk itu, Amerika Serikat menggunakan Israel untuk menyerang Iran. Di sidang PBB, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menyalahkan Washington atas pertempuran Iran-Israel. Menurutnya, dengan membantu dan memungkinkan kejahatan ini, mereka, Amerika, ikut bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Seperti kita tahu, Amerika Serikat secara rutin mendanai sistem pertahanan dan serangan Israel, termasuk Iron Dome, jet tempur F-35, hingga persenjataan dengan presisi tinggi. Washington juga melindungi Israel di PBB, termasuk memveto resolusi yang mengutuk tindakan militer Israel di Gaza. Beberapa laporan menyebut serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran dilakukan dengan dukungan intelijen dari Amerika Serikat. Iran menilai jika Amerika Serikat membiarkan sekutunya menyerang target vital Iran, maka Amerika Serikat ikut bertanggung jawab secara hukum internasional. Nah, berdasar itulah, Iran mengancam akan menyerang semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, dan itu akan menciptakan eskalasi yang jauh lebih besar dari saat ini. Iran sendiri tidak berdiri sendiri. Pakistan, China, Korea Utara, hingga Rusia ada di belakangnya. Mereka adalah negara-negara yang telah memiliki nuklir. Pakistan bahkan dilaporkan siap melepaskan senjata nuklir jika Amerika atau sekutunya melancarkan serangan nuklir ke Iran. Bagi Pakistan, mereka dan Iran adalah negara yang tengah berjuang menghadapi Zionis. Saat ini sendiri, kedua negara saling balas serangan. Setelah dua serangan datang ke Tel Aviv dan Haifa, dua kota terbesar di Israel. Israel kembali membalas di waktu bersamaan. Mereka menyerbu markas dan fasilitas milik Kementerian Pertahanan Iran di Teheran. Israel menggunakan drone siluman dan rudal presisi jarak jauh yang mengakibatkan kebakaran besar. Melihat kondisi saat ini, saling serang antara kedua negara ini sepertinya belum akan berakhir. Apalagi Iran memutuskan mengcancel pembicaraan dengan Amerika Serikat. Trump mungkin memperingatkan Iran bahwa jika Iran tidak setuju kesepakatan nuklir, maka Amerika Serikat akan membawa perang ke Iran. Tapi jelas, Iran tidak mau tunduk begitu saja. Pada akhirnya, apa yang kita lihat hari ini bukan lagi sekedar saling serang, bukan lagi Israel versus Iran saja. Ini adalah benturan besar antara poros kekuatan lama dan kekuatan baru. Iran tak lagi bicara dalam diplomasi. Mereka bicara lewat hipersonik, lewat ledakan-ledakan yang tak mampu dihentikan Iron Dome, dan lewat ancaman yang bahkan membuat Amerika pun berpikir ulang. Israel yang dulu merasa tak tersentuh, hari ini melihat Tel Aviv dan Haifa terbakar. Mereka menyerang dan Iran membalas dengan kekuatan yang selama ini disimpan jauh di bangker bawah tanah. Tapi ini belum puncaknya, karena Iran baru memulai dan dunia belum siap melihat seperti apa akhir dari konflik ini jika eskalasi terus terjadi dengan China, Rusia, Pakistan, hingga Korea Utara di belakangnya. Dan dengan Amerika terang-terangan membela Israel. Dunia kini berada di ujung tanduk. Perang dunia bisa saja dimulai. Bahkan, intelijen Amerika Serikat mengatakan, kita saat ini tengah diambang perang nuklir.
Thank you.